Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan dari kelas A2 PGSD 2020. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang mengimplementasikan keragaman toleransi dalam perspektif Islam. Mengimplementasi keragaman toleransi dalam perspektif Islam. Adapun poin-poin yang akan saya paparkan, yang pertama yaitu pengertian keragaman budaya, yang kedua pengertian toleransi dalam Islam, yang ketiga toleransi dalam budaya Islam, yang keempat manfaat keragaman dalam toleransi beragama, yang kelima contoh keragaman toleransi dalam Islam, yang keenam implementasi nilai keragaman toleransi. Poin pertama yaitu keragaman budaya. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi, belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku, bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya khususnya Indonesia. Masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan dari luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan khususnya Indonesia sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan tercipta sejak manusia mengenal kehidupan, sehingga menghasilkan 7 unsur kebudayaan universal seperti bahasa, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian, sistem kekerabatan, dan religi. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku, bangsa, ras, agama, dan adat istiadat sehingga khusus untuk Indonesia saja sudah beraneka ragam kebudayaannya yang tercipta oleh setiap suku bangsa untuk Indonesia. Begitu juga dengan sistem yang tercipta oleh setiap suku bangsa untuk Indonesia. Dengan sistem pengetahuan akan berisi tentang simbol-simbol pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat pemiliknya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya. Poin yang kedua yaitu toleransi dalam Islam. Toleransi dalam bahasa Arab yaitu berarti tasamu atau as-sama'ah. Adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi dalam Islam adalah otentik, artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang organik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikannya secara konsisten. Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah interaksi sosial. Nah, dalam konteksnya itu sendiri, toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, tidak ada paksaan dalam agama dan tidak memaksakan kepercayaan untuk orang lain. Bagi agama kalian dan bagi kami, agama kami adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi terhadap alam semesta, binatang, dan juga lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting yang serius. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dalam Islam. Kemudian yang ketiga ada toleransi dalam budaya Islam. Islam secara harfiah dimaknai tunduk, patuh, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi, berdasarkan pemaknaan di atas, sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa menjadi pemberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan dan memberi rasa aman kepada orang lain atau yang disebut dengan toleran. Terhadap mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Quran telah menetapkannya
menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sebab kebebasan beragama merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar. Al-Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu didominasi perilaku umat Islam terhadap non-Muslim, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptaannya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Yang ketiga, seorang muslim tidak tuntut untuk mengadili kekafiran seorang non-muslim atau menghakimi kafir dan musyriknya orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakiminya nanti di akhirat. Kemudian yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa taala juga mencela perbuatan jolim meskipun terhadap kafir. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada manfaat keragaman dalam toleransi beragama. Dari sikap toleransi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, yang pertama, menumbuhkan suasana harmonis dalam sebuah keluarga. Kemudian yang kedua, munculnya rasa simpati atau peduli dalam diri terhadap orang lain. Yang ketiga, dengan sikap toleransi, seorang akan memiliki rasa simpati terhadap orang lain tanpa harus saling membenci. Yang keempat, terhindar dari sikap egois. Seseorang yang memiliki jiwa toleransi akan berusaha untuk mengesampingkan egoisnya demi sebuah kebaikan. Yang kelima yaitu semakin mempererat tali persaudaraan antara kerabat, keluarga, dan juga masyarakat. Kemudian yang keenam, meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Dengan adanya pendidikan yang didasari keagamaan, diharapkan dapat melestarikan suku, budaya, ras, agama, dan bahasa yang ada di masyarakat. Contoh keragaman toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam atau bahasa Arab disebut al-tasamuh, hanya saja kalimat itu tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Kalimat itu bisa ditemui dalam hadis ini urasiltu bi al-hanafiyat al-samhat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau diutus Tuhan untuk menebarkan toleransi. Adapun contohnya yaitu yang pertama berbuat adil pada siapapun, yang kedua menghormati prinsip agama masing-masing, toleransi dalam perdagangan dan peradilan, kemudian yang keempat toleransi dalam hutang piutang, kelima toleransi dalam ilmu, dan yang terakhir yaitu toleransi dalam harga diri. Untuk poin selanjutnya yaitu implementasi nilai keragaman toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi nilai keragaman dalam kehidupan bermasyarakat sangat beragam. Pertama, implementasi al-huriyah, al-diniyah, yang berarti kebebasan beragama. Yang kedua yaitu implementasi al-insaniyah, yang berarti kemanusiaan. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi al-washatiyah, yaitu moderatisme. Lalu contoh implementasi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat seperti bakti sosial. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Yang ketiga yaitu saling tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya. Kemudian yang terakhir, ramah kepada tetangga tanpa membeda-bedakan. Mungkin cukup sekian materi mengimplementasikan keragaman toleransi dalam perspektif Islam. Jadi untuk Islam itu sendiri bentuk toleransinya yaitu
mendoakan dan diharamkan untuk mengucapkan. Jadi bentuknya yaitu dalam Islam yaitu kita saling mendoakan. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi tentang ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.